Atas izin Allah, 2 tahun kemudian, paman saya yang tadi yang mengadopsi saya, merawat saya, 2010 masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Islam nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam berganti menjadi Ahmad Tarigan. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Saya ingat betul, paman saya itu tersentuh dengan Islam bukan karena ayat Quran. Tetapi paman saya itu tersentuh dengan Islam karena dakwah bil hal. Masya Allah. Nah, ini saya sampaikan kepada mu'alaf dimanapun, khususnya kepada kaum muslimin ketika ingin berdakwah kepada muslim. Mereka itu tidak baca Quran, tapi yang mereka baca adalah akhlak kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kita bersikap dengan mereka. Maka mereka melihat Islam dari sikap kita. Begitu juga paman saya. Ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah dakwahi, Pak, atau ya Al-Quran segini-segini, tidak. Al-Quran segini-gini, tidak. Alkitab ini salah, tidak seperti itu. Tapi ketika saya datang mengunjungi dia, seminggu sekali saya datang mengunjungi dia, saya bawa martabak, saya bawa apapun. Karena ketika saya masuk Islam, saya di panti asuhan, waktu itu saya di panti asuhan muslim, sembari menyelesaikan sekolah saya bekerja di depot air minum. Nah, gaji yang saya miliki itu, saya belikanlah martabak, saya belikan makanan, saya datangi paman saya. Saya datangi dia, saya cium tangannya. Yang dimana ketika saya Kristen dulu, saya tak pernah cium tangan bapak saya. Dan perlu saya tegaskan bahwa budaya cium tangan itu lebih banyak Islam yang mencontohkan. Jadi ketika saya ketemu dengan bapak saya dulu ketika saya Kristen, saya nggak pernah cium tangannya. Ketika saya masuk Islam, saya cium tangannya. Saya bawakan martabak. Kalimat saya jauh lebih lembut daripada kemarin-kemarin. Dia cuek, ngapain kau datang kemari? Pergi kau. Gitu kan. Ya udah saya pergi. Ya, nanti dimakan martabaknya ya. Udah pergi, kubuang itu nanti. Gitu. Minggu depan saya datang. Dan itu terus saya lakukan. Lama-lama dia bertanya, Christian, ayah dengar bahwa Islam itu agama teroris. Bahwa kau nanti akan dikader menjadi teroris. Tapi kau datang ke sini cium tangan, bawa makanan. Apa kau nggak dimarah nanti sama ustadzmu? Gitu kan. Apa kau nanti nggak diomelin nih? Saya bilang, ayah salah paham tentang Islam. Justru ustadz-ustadz itu mengajarkan saya harus berbakti kepada ayah. Saya harus berbakti kepada orang tua kandung saya. Tapi karena mereka jauh gimana? Maka di sini ada ayah yang membesarkan saya. Saya harus berbakti sama ayah. Tidak boleh saya durhaka sama ayah dalam hal hubungan antar manusia.
Tapi dalam agama, kalau orang tua menyuruh saya melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, saya tidak bisa. Tapi dalam hubungan anak dan orang tua, saya harus memuliakan ayah. Karena itu kunci bahwa nanti saya juga akan dianggap menjadi hamba Allah yang baik dengan saya memuliakan orang tua saya. Jadi Islam itu bukan teroris ya. Saya bacakan ayat yang pernah saya baca dulu, yang pernah saya diperdengarkan. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang menyelamatkan satu orang, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Setiap akhlak saya tunjukkan, saya iringi dengan Quran. Baru saya masukkan ke Bible. Ya, ayat ini kan nggak pernah kita temukan dalam Alkitab. Justru sebaliknya dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah ayat-ayat pembunuhan. Ada dalam Alkitab ayat teroris, tapi mungkin di sini kalau kita buka terlalu vulgar kan, bahwa jangankan manusia, pohon saja dibunuh kalau dalam keadaan perang. Ada pohon. Ya Allah. Perempuan, hewan, anak kecil, hewan tak bersalah dibunuh. Ya Allah. Jadi hewan kalau dibunuh dalam keadaan perang, lah saya salahnya apa? Itu dalam Alkitab mereka seperti itu. Saya tunjukkan, ini kan Alkitab Kristen. Tapi lihat ini Al-Quran umat Islam, jauh berbeda kan? Nah, besok masuk lagi. Akhirnya di 2010, 2 tahun ya, 2008 saya masuk Islam. 2009 proses sampai 2010, 2 tahun bapak saya mengucapkan, sebenarnya ketika engkau menyampaikan tentang Al-Quran dan Alkitab, bapak belajar juga diam-diam untuk mengkonfirmasi apa yang kau sampaikan. Dan ternyata apa yang kau sampaikan itu masuk akal. Khususnya tentang ketuhanan Yesus yang ternyata memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi bapak gengsi. Wah. Tapi sekarang hari ini bapak sudah meyakini Islam itu agama yang benar. Bagaimana caranya supaya bapak juga ikut dengan engkau masuk Islam? Karena hari ini bapak sudah komitmen, apapun kata orang Kristen tentang bapak, jika bapak masuk Islam, bapak tidak peduli lagi. Bapak sudah melihat dan benar-benar sekarang meyakini, ternyata ketika kita masuk Islam, kita tidak kehilangan Yesus, justru kita mendapatkan dan menemukan Yesus yang benar. Bapak ingin masuk Islam. Waduh, saya menangis haru ketika itu. Ya Allah, memang bapak kandung saya, orang tua kandung saya belum engkau ijabah masuk Islam, tetapi saya sudah sangat bahagia sekali. Paman yang mengadopsi saya masuk Islam, itu sudah sangat bahagia sekali. Saya ketemukan dengan Pak Sudirman Larsa, dan kemudian difasilitasi bapak saya masuk Islam.